Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku, delima merahku yang cantik, buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai agak kencang bertiupnya. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas dan membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil, Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja. "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada Raja. Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba.
Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum, kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas. Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik, Abu Nawas pun mempersilahkan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua. Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda. Tapi rasanya ya labu juga." Hahaha. Mendengar itu, raja tersentak kaget dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Baginda raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas. Sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan."
Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Syair macam apa itu? Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, Ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Cerita Abu Nawas ini bermula dari seorang saudagar kaya yang tengah membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid tersebut selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu, saat peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar kaya tersebut. Abu Nawas yang kala itu hadir memprotes niat saudagar kaya tersebut. "Untuk siapa kau buat masjid ini?" tanyanya. "Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab saudagar kaya tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas. "Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini," kata saudagar kaya mulai emosi. "Jika demikian pakailah namaku," ujar Abu Nawas menantang.
Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. "Aku tidak mau, enak saja, aku yang membangunnya," protes saudagar kaya itu. "Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu," tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam dan mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, "Apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah." Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. "Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid," perintah Abu Nawas. Akhirnya, para warga pun mengikuti saran Abu Nawas. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja, maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau beri kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Kini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba,
Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang, bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lambat ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan. Tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menjadi pengacara. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata sang raja. "Nama saya Abu Sukun. Saya orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku?" kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kau bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan," kata raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan. "Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah dicium Abu Sukun," kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang.
Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dibayar dengan mendengarkan suara 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinarnya harus diberikan kepada Abu Sukun karena sudah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata sang raja. Baginda Raja sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat Hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja pun senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapat perintah dari Baginda Raja untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh kepada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga yang telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hai monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hai monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu. Kalau kamu tidak takut padanya, dan pasti dia akan memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu, dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Balasan Abu Nawas setelah ditipu pedagang pakaian. Suatu ketika Abu Nawas asik berjalan-jalan di pasar. Ia melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggir jalan. "Baju bagus dan istimewa," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda tertulis kalimat dijamin tidak luntur. Karena tertarik, Abu Nawas pun mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si pemuda. "Aku mau lihat-lihat dulu, kalau ada yang cocok baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" tanya Abu Nawas. "Iya tuan." "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si pemuda. "Mahal sekali. Umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si pemuda.
Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itu harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hati. Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham, ucap Abu Nawas. Terima kasih Tuan, semoga Tuan puas belajar di tempat saya, ucap si pemuda. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan baju barunya terjatuh dan kotor. Abu Nawas mencuci baju baru tersebut dengan direndam air. Dan warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. Aku telah ditipu, katanya dijamin tidak luntur, gerutu Abu Nawas. Merasa kesal karena ditipu, Abu Nawas langsung menemui pemuda tersebut di pasar. Hei pemuda, ternyata kau penipu, hardik Abu Nawas. Memangnya saya menipu apa Tuan? Kata pemuda itu berkilah. Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata luntur, tutur Abu Nawas. Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu, kata penjual tersebut. Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu, protes Abu Nawas. Oh, kalau itu berarti Anda salah baca Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab Tuan, bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan si pemuda. Ia kembali ke rumah dengan perasaan dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas silahkan dipilih. Kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya Tuan? Tanya si pemuda. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham Tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa pemuda, kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Sejenak pemuda itu terdiam. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak ada salahnya harga mahal, pikir si pemuda tersebut. Baiklah Tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru pulang dengan membawa uang 100 dirham uang penjualan kipasnya. Sementara si pemuda yang kepanasan segera menggunakan kipasnya, dan baru beberapa menit kipasnya mendadak rusak. Dasar, aku ditipu, ujar si pemuda geram. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta ganti rugi. Hei Tuan, Anda ternyata penipu, katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak, kata si pemuda. Kamu pasti salah cara pakainya, kata Abu Nawas. Salah bagaimana Tuan? Tanya si pemuda. Abu Nawas menjelaskan, cara kipas dipakai biar awet bukan kipasnya yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan. Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat
yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat. Siapa saja yang berani mendekatin gua tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangatlah angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberaniannya, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut. "Hei manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang sudah lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkannya batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam-macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat.
Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Gua ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya baginda raja. "Hamba akan mencobanya baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada baginda raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya.
Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan nada marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. "Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya, asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini sudah 100 orang dia tantang.
tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam. Seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal Lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya, apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania, kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idam dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu, tapi dengan syarat jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah Idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong Jenderal Lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya.
Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh, kemudian pelan-pelan dia menjawab. Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal Idam seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar, ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama? Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga. Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan, kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya,
waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api! Api! Api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka.